Good sama good. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, kali ini kita kembali menganalisa beberapa panel menarik yang ada pada chapter 1114 kemarin. Dan salah satu hal yang akan kita bahas yakni mengenai kemungkinan Impel Down, yakni penjara bawah air, dulunya memang berada di daratan. Namun entah kenapa berjalannya waktu penjara tersebut sedikit demi sedikit tenggelam ke lautan. Kita juga akan sedikit menganalisa terkait dengan mengapa judul pada chapter 1114 yakni Sayap Icarus memperlihatkan ke kita semua kemunculan jelas dari nama Joy Boy dan pengungkapan abad kekosongan oleh Vegapunk. Apakah judul ini memiliki makna dan juga arti tersendiri dengan cerita dari abad kekosongan yang sudah sengaja dibocorkan oleh Oda Sensei? Tentu jangan lupa cantumkan komentar kalian seputar pendapat kalian terkait dengan hal yang kita akan bahas ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai pembahasan kita terlebih dahulu mengenai kenapa pada chapter 1114 ini Oda Sensei memberikan judul Sayap Icarus. Apakah Icarus yang dimaksudkan pada chapter 1114 di sini merujuk kepada Joy Boy, karakter yang dekat dengan Icarus? Kemudian karakter yang dekat dengan Icarus bernama Laping yang mungkin merepresentasikan Im Sama, dan terakhir Daedalus yang mungkin disimbolkan dengan ayah dari mereka berdua. Jadi Tambogan akan mengajak kalian dulu belajar sejarah ya. Pertama-tama, siapa itu Daedalus? Daedalus adalah pengrajin ahli untuk Raja Athena yang kemudian dipenjarakan bersama salah satu putranya yakni Icarus karena dicurigai mengungkapkan rahasia labirin kepada musuh. Daedalus ini punya ide agar bisa bebas dari penjara. Dia menciptakan sayap dari bulu selimut yang diberikan kepada mereka untuk dirinya dan juga putranya. Jangan terbang terlalu dekat dengan matahari, jangan terbang terlalu dekat dengan laut. Yep, itulah dua peringatan yang sangat jelas diberikan kepada Daedalus kepada putra-putranya, yakni Icarus dan juga Laping. Nah, Icarus mengikuti peringatan ayahnya untuk tidak terbang terlalu dekat dengan laut, tapi Laping sebaliknya. Namun akhirnya terbang terlalu dekat dengan matahari. Akibatnya sayapnya hangus dan dia jatuh ke laut hingga kematiannya. Yep, sekarang bagaimana semua itu terhubung dengan cerita One Piece? Nah, kita tahu bahwa kita memiliki panel Icarus dan itulah mengapa chapter 1114 diberi nama Sayap Icarus. Saat ini ada beberapa fakta terkait dengan abad kekosongan. Im Sama berasal dari 900 tahun yang lalu. Joy Boy berasal dari 900 tahun yang lalu. Kerajaan kuno sendiri juga terlahir dari 900 tahun yang lalu. Yup, jadi ketiganya berasal dari periode yang sama. Jika kita mengambil paralel dari Im Sama dan juga Joy Boy sebagai dua putra dari Daedalus, mereka diibaratkan adalah Laping dan juga Icarus. Sebagai putra yang berebut pemerintahan raja adalah Im Sama, yakni Laping, dengan diceritakan bahwa dia terjatuh ke lautan akibat sayapnya hangus yang diberikan oleh ayahnya pada saat ayahnya ingin melarikan diri dari penjara. Nah, sementara itu anak yang mewarisi wasiat ayahnya adalah Joy Boy, yang tentu diceritakan dalam mitologinya diibaratkan sebagai Icarus yang bisa lolos dari penjara pada saat ayahnya memberikan sayap lalu mewarisi kerajaan ayahnya. Dan tentu Daedalus sendiri sebagai ayah mereka ditahan bersama putra kesayangannya Icarus atau Joy Boy. Penyebab pengkhianatan dari putranya yang lain Laping atau Imu, dan Icarus atau Joy Boy menyentuh matahari untuk menerima kekuatan Dewa Matahari atau yang kita bisa sebut Niga, tapi membayar harga ke ibu laut untuk itu dan akhirnya berakhir di tangan dari kakaknya yakni Im Sama. Hal ini pun menjelaskan bahwa kehendak D sebenarnya adalah kehendak penemuan teknologi yang dimana ayahnya yang kemungkinan menciptakan robot raksasa dan menjadi alasan kemajuan dari kerajaan kuno. Jadi dengan asumsi ya bahwa ayahnya ini adalah seseorang yang jenius seperti halnya Vegapunk di masa sekarang yang menciptakan beberapa penemuan hebat yang menjadi alasan kenapa kerajaan kuno itu maju di masa lalu. Jadi judul yang disematkan pada chapter 1114 di sini yakni Sayap Icarus merujuk kepada mitologi Romawi di mana dalam judul ini Oda menyelipkan petunjuk abad kekosongan tentang cerita dari Im Sama, Joy Boy dan juga ayahnya. Judul ini sangat tepat diberikan karena pada chapter ini menggambarkan pertama kalinya kita mendapatkan informasi tentang abad kekosongan. Seorang pria yang berlayar ke lautan dan menjadi bajak laut pertama yakni pemuda bernama Joy Boy. Yep, mungkin nanti pada saat penjelasan dari Im Sama siapakah dia sebenarnya, kita akan juga mendapatkan konsep judul yang sama dengan merujuk kepada mitologi Romawi yang menggambarkan cerita masa lalu dari Im Sama.
Selanjutnya kita akan berbicara tentang Impel Down. Pernahkah kalian berpikir betapa anehnya penjara ini berada di bawah laut? Bagaimanakah cara seseorang membangun penjara ini hingga bisa berada di bawah permukaan laut? Bahkan penjara ini sangat besar hingga sampai menyentuh hampir dasar lautan. Nah, jika kita melihat bagaimana pernyataan dari Vegapunk yang menyebut bahwa dunia tenggelam ke lautan, mungkinkah pada awalnya dunia sudah tenggelam sejak abad kekosongan dulu? Maka dari itulah beberapa negara mencoba untuk membuat masing-masing kerajaannya mempunyai pondasi kokoh tinggi menjulang agar di masa depan sedikit demi sedikit permukaan air laut akan naik. Seperti halnya kerajaan Dressrosa yang posisi dari kerajaan ini sangat menjulang tinggi. Posisi dari kerajaan Alabasta yakni Alurbana juga benar-benar punya pondasi yang sangat tinggi. Jadi mungkinkah dulunya penjara ini memang berada di daratan, namun kemudian terjadi bencana besar yang melanda pada abad kekosongan menyebabkan bangunan ini tenggelam ke bawah lautan dan menyisakan sedikit saja permukaan dari bangunan tersebut. Tema dari penjara ini tentu berhubungan dengan neraka, dan ini dapat dilihat dari semua lantai, para penjaganya, dan istilah-istilah yang umum digunakan. Selain itu, format neraka berbeda yang dipisahkan ke dalam tingkatan, dan satu hal yang penting dari Impel Down ini, penjara ini tentu dibangun oleh pemerintahan dunia yakni Gorosei dan juga Im-sama. Mereka tentu lahir pada abad kekosongan yakni 900 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana jika pilihan level dari neraka penjara mengerikan ini bukanlah suatu kebetulan? Menariknya adalah setiap lantai dari penjara ini berhubungan dengan Gorosei dan bahkan Im-sama. Kita mulai dari penjara level 1 yang disebut sebagai neraka merah. Saint Jaegerzia Saturnus adalah yokai yang berbentuk laba-laba beracun. Selain menyerang dengan menusuk musuhnya, juga merupakan laba-laba yang sangat amat beracun. Level 1 yakni neraka merah sangat digambarkan memiliki racun yang luar biasa. Kemudian kita ke level 2 yakni neraka binatang, Saint Marcus Mars. Penampilan dari Marcus Mars yang seekor monster Itsumade yang sangat mirip dengan Basilix, seekor burung dengan wajah manusia. Ini menjadi ciri khas dari penjaga level 2 Impel Down. Kemudian kita ke level ketiga, neraka kelaparan yang sangat terkait erat dengan Saint Separ Jupiter. Sederhananya adalah itu adalah gurun, tempat tinggal dari cacing basir. Lebih jauh lagi, Jupiter ini adalah dewa pejuang pertanian yang terutama bertanggung jawab atas kelaparan di dunia. Level 3 dinamakan neraka kelaparan. Kemudian kita ke level 4, neraka yang berkobar yang ada kaitannya dengan Saint Staupen Warkuri. Yang kita tahu dari yokainya adalah Hoku, yakni babi hutan. Di chapter terbaru, dia melumuri tubuh yokainya dengan api yang sangat panas. Yup, di level 4 sendiri terdapat kuali besar yang mendidih. Maka dari itulah level 4 ini dikatakan adalah neraka yang berkobar. Jadi ini sangat-sangat mengarah ke Saint Staupen Warkuri. Kemudian level 5, neraka yang beku. Sangat erat kaitannya dengan Saint Etembaron Venus Juro. Kemampuan dari Venus yang kita ketahui adalah bisa untuk menebas musuhnya menggunakan kemampuan es. Menunjukkan dingin yokai ini sama seperti neraka beku yang ada di level 5 Impel Down. Dan terakhir, level 6 yakni neraka abadi yang sangat terkait dengan Neuronaimo. Di penjara ini tidak ada hukuman. Ini adalah kehampaan yang sangat besar. Fungsinya hanya untuk menghapus nama-nama dari sejarah dunia bersinggungan lengkap pada Im-sama itu sendiri. Dan sebetulnya ada hal menarik juga yang disampaikan oleh Doflamingo pada saat dia berbicara dengan Magellan di One Piece chapter 1114. Doflamingo berkata kalau Impel Down kebanjiran air laut, tugasmu untuk memastikan keselamatan pertahanan. Nah, faktanya penjara ini sudah berada di bawah laut dan status pertahanan saat ini sudah dalam fase semi tenggelam. Jadi mereka memang sudah tenggelam dari awal dan tidak ada yang bisa untuk memastikan keselamatan mereka karena mereka sudah berada di bawah laut. Yep, jadi mungkin kalian punya analisa menarik terkait dengan mengapa Oda Sensei memberikan judul chapter 1114 yakni Sayap Ikarus. Begitu juga dengan penjara Impel Down yang merupakan penjara bawah laut yang memang sudah dulu tenggelam karena adanya banjir yang sangat besar. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita akan melanjutkan menganalisa hal lainnya yakni mengenai literatur yang ditemukan Enel di bulan dan tentu saja ada kaitannya dengan abad kekosongan. Begitu juga dalam video selanjutnya. Kita akan mencoba membahas dunia alternatif di dalam One Piece, di mana sebenarnya dunia lain ada di One Piece lebih besar yang berada di bawah lautan. Dengan disanalah kemunculan dan terciptanya buah iblis di masa lalu. Yup, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.